Assalamualaikum, salam rahayu dan salam sejahtera. Branding bebas waktu bebas uang. Terima kasih telah hadir bersama Hati Nusantara Channel. Dukung terus perjalanan Hati Nusantara Channel agar pesan yang dibawa tetap tersebar luas dan membawa manfaat. Pada kesempatan ini, kita masuk ke sebuah pembahasan yang menyorot perjalanan hidup banyak orang, khususnya saat seseorang merasa dunia seakan menutup jalan. Banyak orang melihat dunia sebagai tempat yang keras, seolah segala sesuatu harus diperebutkan dengan segala tenaga. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Berbagi kebiasaan berbagi bukan hanya tentang memberikan sesuatu pada orang lain, tetapi mengenai membangun hubungan yang kuat dengan hati sendiri. Ada yang pernah merasa hartanya seperti menguap begitu saja, meski sudah disimpan sebaik mungkin. Ada yang bingung, mengapa penghasilan tidak pernah terasa stabil. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dalam benak banyak orang, terutama ketika keadaan ekonomi sedang sulit. Namun, ada sebuah kebiasaan yang bisa membawa perubahan besar: berbagi secara konsisten. Banyak kisah yang menggambarkan seseorang yang awalnya enggan memberi, kemudian mencoba memberi meski penghasilannya pas-pasan. Ternyata, perubahan besar muncul justru ketika dia mulai memberi meski dalam jumlah kecil. Rezeki yang sebelumnya terasa kering, pelan-pelan mulai terbuka. Ada pekerjaan tambahan, ada kesempatan baru, ada orang yang tiba-tiba membantu tanpa diminta. Semua itu muncul tanpa rencana. Perubahan tersebut tidak hanya tampak dari luar, tetapi juga terasa dalam hati. Ketika seseorang memberi, rasa takut akan kekurangan perlahan memudar. Yang tersisa justru keberanian untuk percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan terbaik. Ada orang yang merasa dompetnya tinggal sedikit, namun dia tetap menyisihkan bagian untuk membantu orang lain. Bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena ingin mempercayakan seluruh urusan kepada Tuhan. Setelah itu muncul rasa tenang yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Rasa tenang tersebut membuat seseorang melihat hidup dengan sudut yang lebih damai. Banyak kejadian yang menggambarkan perubahan ini. Ada orang yang bekerja keras mengumpulkan pendapatan, namun tetap merasa seperti tidak pernah memiliki apa-apa. Setelah menumbuhkan kebiasaan memberi, dia justru merasa segala sesuatunya lebih terkendali. Pendapatan mungkin tidak melonjak drastis, tetapi rasanya lebih utuh. Harta yang dimiliki seperti berada dalam genggaman yang lebih kuat. Bukan disebabkan oleh angka semata, namun oleh keberkahan yang tumbuh seiring dengan rasa syukur. Selain rasa tenang dan keberkahan, ada satu hal lagi yang sering muncul: kelancaran dalam berbagai urusan. Ketika seseorang memberi, orang yang menerima biasanya mengucapkan doa yang tulus. Doa sederhana seperti "semoga usahamu lancar" ternyata sangat berdampak. Suara yang keluar dari hati tulus sering membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Banyak orang merasakan perubahan setelah menerima doa-doa ini. Urusan yang biasanya ribet menjadi tertata dengan lebih baik. Masalah yang tadinya besar terasa lebih mudah dihadapi. Semua karena ada banyak hati yang mengangkat namanya dalam doa. Dalam proses berbagi, seseorang juga menemukan makna baru tentang kekayaan. Kekayaan bukan hanya deretan angka pada rekening, bukan pula tumpukan barang mewah yang memenuhi rumah. Kekayaan sejati adalah rasa damai. Ada orang yang tampak kaya dari luar, tetapi hatinya penuh gelisah. Ada pula yang hidup biasa saja, namun hatinya damai karena sering memberi. Dari sini terlihat bahwa kedamaian lebih bernilai daripada harta benda. Kedamaian tersebut tumbuh dari kebiasaan membantu sesama, dari kebiasaan menenangkan hati orang lain, dan dari kebiasaan mempercayakan seluruh urusan kepada Tuhan. Ada pula nasihat lama yang sering diulang oleh banyak orang tua. Ketika seseorang sedang mengalami masalah, orang tua sering berkata, "Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, perbanyak memberi." Nasihat tersebut bukan sekadar kalimat kosong, tetapi hasil pengamatan puluhan tahun. Banyak orang tua melihat bagaimana berbagi membuka pintu
yang tidak mampu dibuka oleh usaha keras semata. Ketika seseorang memberi, dia sedang meruntuhkan tembok ketakutan dalam dirinya. Dia sedang mengatakan pada hatinya bahwa dunia ini bukan tempat yang sempit. Dengan memberi, seseorang menegaskan bahwa Tuhan Maha Kaya dan tidak pernah membiarkan makhluknya terabaikan. Rasa damai yang muncul setelah memberi membawa seseorang pada pemahaman baru tentang hidup. Hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin, tetapi tentang bagaimana sesuatu yang dimiliki bisa membawa kebaikan. Memberi memunculkan rasa hangat dalam hati, membuat seseorang merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ada orang yang mengatakan bahwa senyum orang yang terbantu adalah sumber semangatnya. Senyum itu menjadi tanda bahwa harta yang dia berikan tidak hilang, melainkan berubah menjadi ketenangan yang lebih berharga daripada angka apapun. Perjalanan berbagi juga membuka mata seseorang tentang dunia. Dia mulai melihat kenyataan bahwa banyak orang membawa beban berat meski wajahnya tersenyum. Dia menyadari bahwa banyak orang membutuhkan tangan yang mau membantu. Dari pemahaman itu, seseorang menemukan rasa syukur yang lebih dalam. Dia bersyukur karena bisa memberi, karena masih memiliki kemampuan untuk menolong, meski dalam bentuk sederhana. Rasa syukur tersebut berkembang menjadi pandangan hidup yang lebih luas, membuat seseorang bisa menghadapi segala sesuatu dengan hati yang lebih kuat. Ketika seseorang membiasakan diri memberi, dia akan merasakan perubahan dalam cara memandang masalah. Tantangan hidup tidak lagi tampak sebagai hambatan besar, tetapi sebagai bagian dari alur yang harus dilewati. Dengan hati yang damai, seseorang lebih mudah melangkah. Dia tidak mudah terpancing amarah, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah merasa terpojok. Semua karena hati yang sering memberi menjadi lebih longgar dalam menerima keadaan. Pada akhirnya, kebiasaan memberi membuat seseorang memahami bahwa hidup tidak pernah tentang takut miskin. Hidup adalah proses untuk belajar percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan bagi siapapun yang mau membantu. Sesama kekayaan sejati muncul dari keberanian untuk memberi, meski keadaan belum sempurna. Dalam keberanian itu, Tuhan mengalirkan berbagai kemudahan. Dari keberanian itu pula muncul keteguhan yang membawa seseorang semakin mantap menapaki perjalanan hidup. Setelah seluruh penjelasan ini, kita bergerak menuju penjelasan lanjutan untuk memperdalam bagaimana kebiasaan memberi membentuk cara berpikir seseorang, memperkuat batin, serta memperkaya makna hidup dari waktu ke waktu. Berjalan lebih jauh ke dalam pembahasan ini, ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang, yaitu cara melihat pergerakan hidup sebagai rangkaian pertemuan antara niat dan tindakan kecil yang berulang. Banyak orang berharap perubahan besar datang sekaligus, padahal perubahan sering muncul melalui hal sederhana yang dikerjakan terus-menerus tanpa pamrih. Disinilah bagian batin memainkan peran penting. Ketika seseorang memberi, bahkan dalam jumlah yang sangat sederhana, ada getaran di dalam hati yang membuka jalan bagi keberkahan. Getaran itu muncul karena tindakan memberi bukan sekadar memindahkan benda atau nilai, melainkan menyelaraskan hati dengan makna pengabdian pada kebaikan. Sebagian orang menganggap tindakan memberi sebagai beban tambahan, seolah pengeluaran mereka bertambah tanpa arah. Namun jika mereka mau berhenti sejenak dan mengamati apa yang terjadi setelah memberi, perlahan mereka akan melihat bahwa setiap tindakan tersebut membentuk lajur ketenangan tersendiri. Ada kelembutan batin yang tumbuh, membuat seseorang merasa lebih tenteram, lebih terarah, dan lebih mudah memaafkan keadaan. Banyak orang kehilangan ketenteraman batin bukan karena masalah besar, namun karena terlalu lama memendam hal-hal kecil yang seharusnya dilepas. Memberi adalah cara melepaskan sebagian dari beban yang kerap tak terlihat. Ketika seseorang mulai berlatih memberi setiap hari, bukan nilai pemberiannya yang menjadi sorotan utama, melainkan konsistensinya. Kebiasaan itu perlahan menyingkirkan rasa takut kekurangan, sebab batin mulai terbiasa melihat
bahwa apapun yang dilepas tak pernah benar-benar hilang. Ada saja jalan yang terbuka, entah dari perjumpaan baru, peluang segar, atau sekadar rasa lega yang membuat pikiran lebih bersih untuk melihat kesempatan. Dalam banyak cerita hidup, kekayaan sejati berawal dari ketenangan pikiran. Tanpa ketenangan, seseorang mudah gelisah dan tidak mampu menangkap peluang, meskipun peluang itu berada tepat di depan mata. Seseorang yang menumbuhkan kebiasaan memberi juga akan merasakan perubahan dalam cara memandang dunia. Dunia tak lagi terlihat sebagai medan perebutan, melainkan sebagai ruang untuk saling menyokong. Ketika hati seseorang melihat dunia dengan cara seperti itu, langkahnya menjadi lebih mantap, sebab dia tidak lagi merasa harus menghabiskan seluruh energi untuk bertahan. Ada dorongan alami untuk berbagi, dan dorongan itu memberi kekuatan baru pada tindakan sehari-hari. Pada titik ini, berbagai keputusan hidup menjadi lebih jernih, karena batin tidak dipenuhi kekhawatiran yang mengganggu. Lebih jauh lagi, memberi membuka ruang bagi kepekaan. Banyak orang menjalani hari tanpa menyadari kebutuhan orang sekitarnya. Dengan memberi, seseorang belajar membaca situasi, memahami perasaan pihak lain, dan melihat hal-hal yang sebelumnya terabaikan. Kepekaan ini penting dalam segala aspek hidup, termasuk hubungan keluarga, pertemanan, hingga upaya meraih rezeki. Orang yang peka akan lebih mudah diterima, disayangi, dan dipercaya, sehingga langkah rezekinya menjadi lebih luas. Banyak pintu terbuka bukan karena kecerdasan tinggi, melainkan karena hati yang mudah tersentuh dan mudah menyentuh hati orang lain. Memberi juga mengajarkan seseorang untuk tidak terikat pada hal yang bersifat sementara. Ketika seseorang memasuki tahap berikut dalam perjalanan batinnya, banyak hal mulai terbuka perlahan. Kesadaran yang tumbuh dari kebiasaan membuat cara pandang terhadap dunia berubah. Seseorang mulai melihat bahwa setiap kejadian membawa pesan yang dapat dijadikan pelajaran berharga. Bahkan hal kecil yang sebelumnya terabaikan mulai tampak memiliki makna tersendiri. Perubahan seperti ini tidak hadir secara mendadak, melainkan melalui proses panjang yang mengasah ketenangan dan ketegasan hati. Saat seseorang terdorong untuk berbuat baik tanpa menunggu waktu yang sempurna, hidup terasa lebih terarah. Kebiasaan itu menuntun untuk menyadari bahwa setiap tindakan baik selalu kembali dengan cara yang tidak terduga. Kadang membantu tanpa harapan apapun, lalu di hari lain, di tempat yang tidak direncanakan, pertolongan datang dari arah yang sama sekali asing. Kejadian seperti itu membuat semakin yakin bahwa kehidupan berjalan melalui pola-pola yang sulit ditebak, namun selalu penuh hikmah. Ada masa ketika seseorang merasa lelah menghadapi tuntutan hidup yang tidak berakhir. Namun setelah kebiasaan memberi dirawat, rasa lelah itu berubah menjadi dorongan untuk tetap bertahan. Hidup bukan sekadar mengejar hasil, tetapi tentang menjaga niat. Niat yang jernih akan mengarahkan langkah ke tempat yang benar, walaupun jalannya tidak selalu mulus. Dengan niat yang terjaga, seseorang dapat berjalan lebih teguh, tanpa dihantui keraguan yang menggerogoti semangat. Hidup seringkali mempertemukan dengan hal-hal yang menguji kesabaran. Ada hari ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Ada hari ketika langkah terasa berat, seakan dunia menutup pintu. Namun bagi yang telah mengasah kebiasaan memberi, ujian seperti itu menjadi momen untuk menata ulang hati. Daripada mengeluh, pertanyaan muncul tentang apa yang dapat diperbaiki. Pertanyaan itu menumbuhkan ketenangan untuk menghadapi hari berikutnya. Perjalanan menuju ketenteraman batin tidak selalu dipenuhi peristiwa besar. Sebagian besar proses terjadi dalam keseharian yang biasa. Di tengah kesibukan, seseorang mungkin berhenti sejenak untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Keheningan singkat itu sering membawa kejelasan, seolah dunia memberi ruang untuk memperbaiki arah langkah sebelum melanjutkan perjalanan. Kesadaran seperti ini tumbuh dari kebiasaan memberi,
Karena tindakan tersebut melatih memahami kebutuhan orang lain sekaligus memahami diri sendiri. Kebiasaan memberi juga menumbuhkan rasa percaya terhadap proses kehidupan. Hasil tidak selalu tampak dalam waktu singkat. Ada tindakan yang baru menunjukkan dampaknya setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ketika memahami hal ini, seseorang berhenti terburu-buru. Setiap langkah dijalani dengan penuh perhatian. Setiap keputusan dibuat melalui pertimbangan matang. Proses seperti ini mengajarkan mengenali nilai dari sebuah perjalanan, bukan hanya tujuan akhirnya. Hidup tetap menyimpan misteri yang sulit ditebak. Namun yang telah membiasakan diri memberi tidak mudah terkejut oleh perubahan mendadak. Ketika masalah muncul, tidak terseret kepanikan. Masalah dianggap sebagai bagian dari alur yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk menguatkan jiwa. Pandangan seperti ini membuat seseorang semakin tegar, karena tidak semua hal harus diselesaikan secara tergesa. Terkadang hanya perlu menjalani hari dengan tenang sambil menunggu petunjuk berikutnya. Mereka yang terbiasa memberi juga menjadi lebih peka terhadap perasaan orang-orang di sekitarnya. Memperhatikan cara orang berbicara, menahan duka, hingga menyembunyikan luka kepedulian yang tumbuh dari hati membuat mampu hadir tanpa harus mengucapkan banyak kata. Kehadiran yang tulus sering lebih menenangkan dibandingkan 1000 nasihat tanpa perhatian. Kesadaran ini menuntun menjaga tutur kata, tindakan, dan sikap agar tidak melukai siapapun. Dalam menjalani hidup, sering berjumpa orang-orang yang membawa pelajaran berharga. Ada yang hadir untuk menanamkan ketegasan. Ada yang hadir untuk mengajarkan kesabaran. Ada pula yang hadir untuk memperlihatkan cara menghargai diri sendiri. Setiap pertemuan memiliki perannya masing-masing dalam alur kehidupan. Ketika memahami hal ini, berhenti memaksa siapapun bertahan melebihi waktu yang diperlukan. Mulai menerima bahwa beberapa orang datang hanya untuk singgah, lalu pergi setelah amanahnya selesai. Kebiasaan memberi juga membuat melihat bahwa hidup tidak pernah benar-benar kekurangan. Kadang rezeki terasa terbatas, namun ketika diamati kembali, selalu ada jalan terbuka. Ada makanan yang hadir tepat saat dibutuhkan. Ada pertolongan yang muncul ketika keadaan hampir membuat menyerah. Ada kabar baik yang tiba ketika hati sedang membutuhkan harapan. Semua itu bukan sekadar keberuntungan. Semua itu adalah cara Tuhan mengingatkan bahwa seseorang tidak pernah ditinggalkan. Mereka yang merawat kebiasaan memberi perlahan mulai mengenali diri secara lebih mendalam. Hatinya lebih damai ketika memberi daripada ketika menahan. Merasa lebih hidup ketika membantu dibandingkan ketika mengabaikan. Ada kehangatan tersendiri ketika melihat orang lain tersenyum karena uluran kecil yang diberikan. Keadaan seperti itu membuat mengerti bahwa memberi bukan sekadar tindakan, tetapi cara menjaga kesehatan jiwa sendiri. Perjalanan yang sedang ditempuh akan terus berkembang. Kadang perjuangan tidak terlihat oleh siapapun, namun yang memahami makna memberi tidak mencari apresiasi. Tahu bahwa setiap tindakan baik disaksikan oleh Tuhan, dan itu sudah menjadi sumber kekuatan tersendiri. Keyakinan seperti ini membuat tetap stabil meskipun tidak ada yang mengucapkan pujian. Perjalanan tidak ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan oleh hubungan dengan Tuhan. Ketika merawat kebiasaan memberi, hati lebih mudah menerima petunjuk. Mulai memahami kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus menunggu petunjuk itu tidak selalu hadir dalam bentuk kalimat. Kadang berupa perasaan yang muncul tiba-tiba. Kadang berupa kesempatan yang tanpa disadari sudah berada di depan mata. Semua petunjuk itu membawa lebih dekat kepada tujuan yang telah disiapkan. Mungkin pernah merasa hidup berjalan terlalu lambat. Namun, ketika menengok kembali perjalanan yang telah ditempuh, menyadari bahwa setiap langkah membawa peningkatan penundaan yang dulu menyakitkan memberi ruang bagi pertumbuhan batin. Kegagalan yang dulu menghantui menjadi batu loncatan bagi perjalanan berikutnya.
Memahami hal ini membuat berhenti membandingkan hidup dengan siapapun. Kebiasaan memberi juga mengajarkan makna syukur. Syukur bukan hanya mengucapkan terima kasih ketika keadaan sedang membaik. Syukur adalah kemampuan melihat kebaikan Tuhan meskipun menghadapi kesulitan. Syukur adalah kemampuan menghargai apapun yang tersisa, bukan hanya apa yang bertambah. Syukur adalah kemampuan percaya bahwa setiap peristiwa membawa hikmah meskipun belum terlihat jelas. Di penghujung tahap ini, mulai mengerti bahwa memberi merupakan bagian penting dalam perjalanan batin yang mendalam. Memberi melembutkan hati, menjernihkan pikiran, dan meneguhkan langkah. Memberi membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Memberi menghubungkan dengan dunia yang lebih luas. Dan memberi membuat menyadari bahwa kehidupan selalu menyediakan ruang bagi siapapun yang ingin menyebarkan kebaikan. Semakin panjang perjalanan batin dalam memaknai pemberian, semakin terbuka pula kesadaran bahwa tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi arus besar yang mendorong perubahan nyata. Banyak orang merasakan bahwa ketika tangan memberikan sesuatu, suasana hati menjadi lebih tenteram, seolah ada aliran baru yang menuntun langkah menuju kejernihan. Bukan untuk mendapat pujian, namun karena ada dorongan mendalam yang membuat merasa lebih terarah ketika memilih berbagi. Keadaan ini sering muncul tanpa disadari. Seseorang hanya ingin membantu, lalu perjalanan harinya terasa berbeda. Dalam berbagai cerita, orang yang terbiasa berbagi mendapat tenaga baru setiap kali melakukan tindakan sederhana tersebut. Mereka menemukan irama tersendiri dalam rutinitas, seakan ada napas segar yang terus mengisi ruang batin. Perasaan seperti itu menumbuhkan keyakinan bahwa tindakan memberi bukan hanya tentang benda, tetapi tentang memperhalus cara memandang kehidupan. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan, bisa terseret kekhawatiran. Namun ketika memilih berbagi, suasana dalam diri berubah. Ada yang merasakan hatinya lebih kuat, bahkan lebih berani menghadapi berbagai situasi. Rasa ragu yang sebelumnya menghambat perlahan mereda. Digantikan keyakinan bahwa setiap langkah selalu memiliki arah baik ketika disertai niat bersih. Keadaan ini membuat semakin percaya bahwa berbagi memiliki getaran yang mampu menggerakkan banyak hal di luar perkiraan. Orang yang terbiasa memberi kerap menemukan kejutan dalam perjalanan hidup. Kadang sesuatu datang dari arah tak terduga, membawa manfaat yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Mereka melihat bagaimana kebaikan bisa menjelma menjadi peluang. Bagaimana senyuman yang diberikan kepada orang lain dapat kembali dalam bentuk semangat baru. Semua itu bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari alur hidup yang selaras dengan niat baik. Ketika mulai merasakan manfaat batin dari kebiasaan memberi, langkah selanjutnya menjadi lebih mantap. Dunia terlihat lebih luas, tidak lagi hanya terpaku pada beban harian. Ada ketentraman baru, semacam keseimbangan batin yang tumbuh perlahan. Keadaan ini membuat lebih mampu menilai situasi dengan kepala dingin, lebih tenang dalam menetapkan tujuan, dan lebih lembut dalam merespons dinamika kehidupan. Dorongan untuk terus berbagi tumbuh dengan sendirinya. Tidak perlu tindakan besar, yang penting niat murni. Selama tangan masih mampu bergerak dan hati tetap terbuka, kebiasaan ini akan terus hidup dalam diri. Seringkali merasa bahwa tindakan berbagi membantu memahami makna kelimpahan dengan cara berbeda. Perubahan batin dari kebiasaan ini membuat seseorang semakin matang. Belajar melihat setiap kejadian sebagai bagian perjalanan panjang yang perlu dijalani dengan kesabaran. Ketika rasa syukur terus menyertai langkah, kehidupan terasa lebih stabil. Setiap hari menghadirkan makna baru. Setiap pemberian adalah pesan halus yang mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang menyebarkan kebaikan, agar orang lain bertahan, bangkit, dan berjalan kembali. Dengan cara ini, tindakan memberi membentuk jembatan antara diri dan sesama. Ikatan itu kadang tidak tampak, namun terasa dalam hati.
Jembatan memperkuat hubungan antar manusia, mencairkan jarak, dan memperhalus cara memandang dunia. Hubungan ini tidak terbangun dari banyak kata, tetapi dari tindakan sederhana yang dilakukan dengan kejujuran. Seiring waktu berjalan, jembatan itu membuat merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar, dan rasa kesendirian perlahan memudar. Perjalanan memahami makna berbagi tidak pernah berhenti. Selalu ada hal baru yang dapat ditemukan, selalu ada ruang untuk memperdalam niat. Ketika kebiasaan ini terus dijaga, kehidupan memberi balasan melalui ketenangan, kejernihan pikiran, serta peluang yang hadir tanpa diminta. Semua itu memperkuat keyakinan bahwa memberi adalah salah satu jalan menuju keluasan batin dan rezeki yang mengalir dengan cara yang sulit diprediksi, namun sering terasa tepat pada waktunya. Ketika seseorang terus melangkah dalam perjalanan batin, banyak pengalaman baru muncul, memberi pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Seseorang mulai menyadari bahwa setiap perbuatan kecil dapat memiliki dampak yang besar. Memberi tidak selalu soal materi. Memberi bisa berupa senyuman, perhatian, kata-kata baik, atau tindakan sederhana yang menunjukkan kepedulian. Semua itu membentuk pola batin yang lebih tenang dan bijak. Setiap langkah yang diambil menjadi lebih mantap karena dasar niat yang tulus. Kebiasaan ini menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat, rasa damai, dan keteguhan hati yang membimbing dalam menghadapi beragam situasi. Seseorang yang terbiasa memberi juga belajar memahami batas kemampuan dirinya. Tidak setiap kesempatan harus dimanfaatkan secara maksimal, tetapi setiap niat baik yang tulus dihargai oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal sederhana seringkali membawa kebahagiaan yang luar biasa. Misalnya, membantu tetangga yang kesulitan, mendengarkan cerita seorang teman yang sedang bersedih, atau sekadar memberi senyum kepada orang asing. Kesadaran ini membuat seseorang memahami bahwa memberi tidak perlu menunggu kaya atau sempurna. Memberi adalah cara menjaga keseimbangan batin sekaligus menyebarkan kebaikan kepada lingkungan sekitar. Perjalanan batin seseorang juga mengajarkan pentingnya kejujuran pada diri sendiri. Menyadari perasaan, menerima kekurangan, dan mengakui kesalahan menjadi langkah penting agar hati tetap terbuka. Seseorang yang memberi dengan tulus akan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan, bukan dalam pengakuan atau pujian. Memberi secara konsisten membantu menumbuhkan empati, kesabaran, dan rasa syukur. Saat seseorang terus melatih diri untuk memberi, hidup terasa lebih teratur dan memiliki ritme yang membuat batin lebih stabil. Kesadaran ini membuat seseorang mampu mengelola emosi lebih baik, menghadapi tantangan dengan lebih tenang, dan merespons masalah dengan cara yang bijak. Selain itu, memberi membantu seseorang memahami makna kebersamaan. Hidup bukan tentang berjalan sendiri, tetapi tentang saling mendukung, saling menguatkan, dan berbagi pengalaman. Setiap orang yang ditemui memberikan pelajaran, terkadang tentang kesabaran, terkadang tentang ketegasan, dan terkadang tentang cara menghargai diri sendiri. Seseorang belajar untuk menerima perbedaan, menghargai peran orang lain, dan menjaga hubungan dengan tulus. Memberi membantu seseorang menciptakan jaringan batin yang kuat, di mana energi positif dan doa baik dari orang lain ikut membentuk perjalanan hidup menjadi lebih lancar. Ketika seseorang terbiasa memberi, kemampuan melihat peluang baru juga meningkat. Hal-hal yang sebelumnya tidak disadari tiba-tiba tampak sebagai kesempatan. Misalnya, ide untuk membantu orang lain bisa membuka jalan untuk kerja sama baru, persahabatan baru, atau pengalaman belajar yang berharga. Seseorang yang memberi tidak hanya menerima manfaat batin, tetapi juga mulai memahami bahwa kebaikan selalu kembali, terkadang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa Tuhan selalu memperhatikan setiap langkah yang dilakukan dengan hati tulus. Memberi juga menanamkan keberanian.
Ketika seseorang memilih untuk berbagi, meskipun sedang menghadapi tantangan, hati menjadi lebih tegar. Kesadaran bahwa Tuhan selalu menyaksikan usaha seseorang memberi ketenangan yang menenangkan batin. Dalam praktik sehari-hari, seseorang menemukan bahwa memberi tidak mengurangi apa yang dimiliki, melainkan justru membuka pintu bagi rezeki dan peluang baru. Rasa takut akan kekurangan berkurang, digantikan oleh keyakinan bahwa tindakan tulus selalu membawa berkah dalam berbagai bentuk. Di sisi lain, kebiasaan memberi menumbuhkan kesabaran dan kemampuan menunggu. Seseorang belajar bahwa hasil dari setiap perbuatan baik tidak selalu terlihat secara langsung. Kadang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk melihat dampaknya. Ketika seseorang mulai menerima proses ini, hati menjadi lebih sabar, langkah menjadi lebih mantap, dan pikiran lebih jernih. Kesadaran ini membantu seseorang menghadapi hambatan tanpa panik dan memandang masalah sebagai bagian dari proses pertumbuhan batin yang harus dilewati dengan tenang. Seseorang yang terbiasa memberi juga lebih peka terhadap keinginan dan kebutuhan orang lain. Mereka mulai melihat hal-hal yang sebelumnya terlewatkan, menghargai upaya orang lain, dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Kesadaran ini membantu menciptakan lingkungan harmonis, di mana kebaikan menular, doa baik mengalir, dan sikap positif membentuk suasana yang mendukung perjalanan hidup. Memberi menciptakan efek domino, di mana satu tindakan baik mendorong tindakan baik berikutnya, membangun pola hidup yang seimbang dan penuh makna. Selain itu, memberi menumbuhkan kreativitas dalam menghadapi masalah. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, mereka mulai mencari solusi yang bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Pola pikir seperti ini membantu seseorang tetap fleksibel, beradaptasi dengan perubahan, dan menemukan cara-cara baru untuk menghadapi tantangan. Memberi dan berpikir tentang manfaat orang lain membuat seseorang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih mampu melihat peluang tersembunyi di setiap situasi. Kebiasaan ini juga memperkuat keteguhan batin. Saat seseorang menghadapi ujian hidup, kebiasaan memberi menjadi pegangan yang menenangkan hati. Kesadaran bahwa setiap tindakan baik dicatat dan diperhatikan oleh Tuhan, membantu seseorang tetap stabil, tidak terguncang oleh situasi sulit, dan mampu bertindak dengan ketenangan. Memberi membantu seseorang tetap berpegang pada nilai-nilai positif, menjaga niat tetap murni, dan menguatkan tekad untuk terus menebar kebaikan, meskipun tantangan terus berdatangan. Hidup yang dipenuhi kebiasaan memberi perlahan membentuk rasa syukur yang mendalam. Seseorang mulai menghargai setiap detik, setiap kesempatan, dan setiap orang yang hadir dalam kehidupan. Syukur tumbuh bukan hanya dari hal besar, tetapi juga dari hal-hal sederhana. Senyuman, ucapan terima kasih, atau waktu yang dibagikan untuk orang lain. Kesadaran ini menguatkan ikatan batin, menumbuhkan ketenangan, dan membantu seseorang menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada materi. Memberi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan empati dan kepedulian. Seseorang belajar merasakan apa yang orang lain rasakan, memahami kesulitan yang dihadapi, dan mencoba memberikan bantuan sesuai kemampuan. Rasa peduli yang terus diasah membuat hati lebih lembut, pikiran lebih jernih, dan tindakan lebih bijaksana. Kebiasaan ini menciptakan lingkaran kebaikan yang tidak terlihat, namun dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus membentuk karakter yang mampu menghadapi hidup dengan keyakinan, ketenangan, dan kebahagiaan yang stabil. Dengan menambahkan semua aspek ini, seseorang mulai memahami bahwa memberi bukan hanya soal memberi materi, tetapi soal membangun kehidupan batin yang sehat, damai, dan penuh makna. Memberi menjadi fondasi bagi keteguhan hati, kesabaran, kreativitas, syukur, dan empati. Setiap langkah yang diambil menjadi lebih mantap. Setiap tantangan dapat dihadapi dengan tenang,
dan setiap hari dapat dijalani dengan kesadaran yang lebih mendalam. Kebiasaan membentuk kehidupan yang seimbang, harmonis, dan selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, memberikan kepuasan batin yang sejati, serta membuka jalan bagi berbagai peluang dan rezeki yang datang dengan cara yang tidak terduga. Perjalanan ini terus berlanjut. Seseorang belajar dari setiap pengalaman, memperbaiki diri, dan menebarkan kebaikan tanpa lelah. Langkah demi langkah yang ditempuh dengan niat tulus menuntun seseorang pada kehidupan yang lebih stabil, lebih damai, dan lebih bermakna. Memberi menjadi prinsip hidup yang mendasar, membimbing seseorang dalam menghadapi setiap keadaan, serta menumbuhkan kebahagiaan yang tulus dan berkelanjutan. Dengan semua itu, seseorang merasakan kepenuhan batin yang sesungguhnya dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan serta Tuhan, membentuk kehidupan yang selaras dan penuh makna. Memberi juga membuat hati terbiasa sabar menghadapi perbedaan. Ketika orang lain bersikap sulit, seseorang belajar menahan emosi dan tetap bersikap baik. Tindakan kecil ini perlahan membentuk kesadaran bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Setiap hari yang dijalani dengan kebiasaan memperkuat rasa empati dan membuat langkah hidup semakin mantap dan penuh makna. Memberi juga mengajarkan kesadaran tentang waktu. Seseorang mulai memahami bahwa setiap momen memiliki nilai tersendiri dan tidak boleh disia-siakan. Menunda kebaikan dapat berarti melewatkan kesempatan untuk membuat perubahan positif. Dengan memberi secara konsisten, seseorang belajar memanfaatkan setiap detik yang ada untuk bertindak dengan niat tulus. Kebiasaan ini menumbuhkan kedisiplinan dalam menjaga langkah, memperhatikan setiap tindakan, dan tetap fokus pada hal-hal yang memberi manfaat bagi banyak orang. Selain itu, memberi menumbuhkan rasa tanggung jawab. Seseorang mulai sadar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan setiap tindakan, sekecil apapun, bisa mempengaruhi orang lain. Kesadaran ini membuat seseorang lebih hati-hati dalam bertindak, lebih peka terhadap situasi, dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Memberi bukan hanya tentang membantu orang lain, tetapi juga tentang menjaga integritas diri sendiri, bertindak dengan konsistensi, dan memastikan bahwa niat tetap murni dalam setiap langkah. Ketika memberi menjadi bagian hidup, seseorang juga mulai memahami konsep keseimbangan. Memberi tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Menjaga kesehatan fisik dan mental, memberi waktu untuk istirahat, merenung, dan menikmati keheningan menjadi bagian dari proses. Hati yang seimbang membuat tindakan memberi lebih efektif, pikiran lebih jernih, dan energi yang dikeluarkan menjadi lebih produktif. Dengan cara ini, seseorang mampu memberi dengan penuh perhatian tanpa merasa lelah atau terbebani. Memberi menumbuhkan kemampuan untuk melihat hal-hal dari berbagai perspektif. Seseorang mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita, perjuangan, dan beban masing-masing. Kepekaan ini membuat tindakan menjadi lebih tepat sasaran, lebih manusiawi, dan lebih mendalam. Memberi menjadi sarana untuk membangun empati, meningkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat ikatan dengan orang-orang di sekitar. Dengan memahami dunia dari sudut pandang orang lain, seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menanggapi masalah dan lebih sabar dalam menghadapi tantangan. Memberi juga menumbuhkan rasa harapan. Ketika seseorang melihat dampak positif dari tindakan kecilnya, hati menjadi optimis, semangat bertambah, dan keberanian untuk terus berbuat baik. Tumbuh harapan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Memberi menunjukkan bahwa perubahan nyata bisa dimulai dari langkah kecil, bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya, dan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat tulus akan kembali dalam bentuk yang tak terduga. Seiring waktu, seseorang yang terbiasa memberi mulai merasakan kedamaian batin yang stabil. Tidak ada rasa takut berlebihan terhadap masa depan,
tidak ada kecemasan yang mengganggu, dan tidak ada kegelisahan yang menghancurkan fokus hati, menjadi seperti danau yang tenang, pikiran jernih seperti udara pagi, dan langkah mantap seperti tanah yang kokoh. Semua ini terjadi karena kebiasaan membentuk pola hidup yang harmonis, membangun fondasi batin yang kuat, dan menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap usaha yang tulus. Memberi juga memupuk kreativitas dan pemecahan masalah. Ketika seseorang terbiasa memperhatikan kebutuhan orang lain dan menyesuaikan tindakan dengan situasi yang ada, pikiran menjadi lebih fleksibel. Ide-ide muncul untuk menciptakan solusi yang bermanfaat, tindakan lebih terarah, dan energi yang digunakan lebih efisien. Memberi mengajarkan bahwa setiap kesulitan memiliki potensi untuk diubah menjadi kesempatan, dan bahwa setiap tantangan bisa menjadi sarana untuk belajar dan berkembang. Tidak hanya itu, kebiasaan memberi menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya komunikasi yang baik. Kata-kata yang disampaikan dengan tulus, nada yang lembut, dan ekspresi yang penuh perhatian memberi pengaruh besar. Memberi mengajarkan bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga memahami perasaan orang lain, membaca situasi, dan menyesuaikan cara bertindak agar lebih efektif. Kemampuan ini memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, memberi mendorong seseorang untuk tetap fokus pada hal-hal positif. Pikiran yang terpusat pada kebaikan membantu mengurangi stres, menjaga emosi tetap stabil, dan memperkuat daya tahan mental. Dengan kebiasaan ini, seseorang mampu menghadapi konflik dengan kepala dingin, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, dan menjaga hubungan dengan orang lain tetap sehat. Memberi membuat hidup lebih bermakna karena setiap tindakan memiliki tujuan yang jelas dan memberi dampak nyata bagi banyak orang. Perjalanan memberi mengajarkan bahwa hidup adalah siklus. Memberi menghasilkan energi positif yang kembali dalam berbagai bentuk, baik berupa dukungan, kesempatan, maupun rasa tenang dalam hati. Setiap pengalaman menjadi pembelajaran. Setiap interaksi menjadi sarana untuk berkembang, dan setiap langkah menjadi kontribusi bagi kebaikan yang lebih luas. Dengan kesadaran ini, seseorang merasa lebih terhubung dengan dunia, lebih siap menghadapi tantangan, dan lebih bersyukur atas setiap momen yang dijalani. Memberi adalah cara untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan bermakna. Dengan terus menjaga kebiasaan ini, seseorang memperluas manfaat tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Memberi menjadi jalan menuju kehidupan yang penuh ketenangan, keyakinan, dan kebahagiaan. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat tulus membentuk dasar bagi perubahan positif yang berkelanjutan, membuka peluang baru, dan menumbuhkan rasa percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan hati bersih tidak akan sia-sia. Dengan konsistensi, kebiasaan memberi mengubah cara seseorang memandang hidup, menguatkan karakter, menumbuhkan empati, dan memperluas manfaat. Hidup menjadi lebih stabil, hubungan lebih harmonis, dan hati lebih damai. Seseorang belajar bahwa setiap momen berharga, setiap pengalaman memiliki hikmah, dan setiap langkah membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Memberi menjadi fondasi kehidupan yang seimbang, bermanfaat, dan penuh makna. Memberi juga mengajarkan seseorang untuk tetap rendah hati. Ketika kebaikan dilakukan tanpa pamrih, hati menjadi lebih tenang dan bebas dari kesombongan. Kesadaran ini membuat tindakan selanjutnya lebih tulus dan murni, tanpa memikirkan pujian atau balasan. Dengan rendah hati, setiap langkah yang diambil menjadi lebih selaras dengan tujuan hidup, lebih damai, dan lebih mampu menumbuhkan kepercayaan serta rasa aman bagi orang-orang di sekitar. Selain itu, memberi memperkuat hubungan sosial. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat tulus bisa menjadi jembatan bagi orang lain untuk merasa dihargai, diperhatikan, dan diperkuat.
Seseorang yang terbiasa memberi melihat bagaimana satu senyuman atau satu bantuan sederhana bisa memunculkan rasa percaya, menenangkan hati, dan membuat orang lain lebih termotivasi untuk berbuat baik. Dari sini, jaringan kebaikan terus berkembang, membentuk lingkaran yang saling mendukung dan memperkuat. Memberi juga menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Ketika seseorang memahami bahwa setiap usaha memerlukan proses, tidak ada langkah yang sia-sia. Kesabaran ini membantu menghadapi kesulitan dengan kepala dingin, tidak mudah menyerah, dan tetap mencari solusi terbaik. Dengan kesabaran, setiap hambatan menjadi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan melihat nilai dari setiap pengalaman, bahkan yang sulit sekalipun. Kebiasaan memberi membangun kepercayaan diri yang sehat. Seseorang yang terbiasa bertindak baik tanpa mengharap balasan, menyadari kemampuan sendiri untuk membuat perbedaan. Setiap tindakan positif, sekecil apapun, memperkuat keyakinan bahwa usaha yang dilakukan dengan hati bersih memiliki dampak nyata. Kepercayaan diri ini bukan sombong, tetapi berasal dari pengalaman nyata bahwa tindakan yang dilakukan dengan tulus selalu memberikan hasil, baik terlihat maupun tersembunyi. Memberi juga menumbuhkan kreativitas dalam menolong orang lain. Seseorang mulai menemukan berbagai cara untuk membantu, menyesuaikan diri dengan kondisi, dan mencari solusi yang paling efektif. Ide-ide baru muncul secara alami, karena hati dan pikiran terbuka terhadap kebutuhan sekitar. Kreativitas ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuat hidup lebih berwarna, lebih penuh makna, dan lebih memuaskan secara batin. Dalam proses memberi, seseorang belajar mengelola emosi. Memberi menumbuhkan kesabaran, mengurangi amarah, dan membuat hati lebih stabil. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat tulus membantu seseorang memahami bahwa kendali diri adalah kunci untuk menghadapi tantangan, menjaga hubungan, dan mempertahankan ketenangan batin. Dengan demikian, memberi tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga membentuk karakter yang lebih matang dan seimbang. Memberi mendorong seseorang untuk selalu berpikir positif. Ketika fokus pada hal-hal yang dapat membantu orang lain, pikiran lebih terarah, stres berkurang, dan energi batin meningkat. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa setiap situasi memiliki sisi positif yang bisa dimanfaatkan, dan bahwa setiap tindakan kecil memiliki potensi untuk menciptakan perubahan besar. Dengan berpikir positif, seseorang lebih mampu menginspirasi orang lain, menjaga semangat, dan menghadapi kesulitan dengan optimisme. Memberi juga mengajarkan tentang pentingnya konsistensi. Ketekunan dalam bertindak baik membuat hasil lebih nyata dan hubungan lebih kuat. Seseorang yang memberi secara konsisten, belajar menghargai proses, menikmati perjalanan, dan memahami bahwa setiap langkah kecil bisa membawa dampak besar seiring waktu. Konsistensi membangun disiplin, menumbuhkan keyakinan, dan menjaga hati tetap terbuka terhadap kesempatan untuk berbuat baik setiap hari.